Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Astri, saya ahli gizi yang akan menemani Anda konseling hari ini. Nah, sebelumnya bisa diberitahu nama dan istrinya. Nama saya Cinta, usia saya 21 tahun. Oke Mbak Cinta, ini datang ke sini karena keluhan apa ya Mbak? Boleh tahu? Jadi tuh kemarin kan liburan ya Mbak. Iya. Nah, saya tuh kayak ngerasa kok kayaknya berat badan saya naik. Nah, rasanya tuh pas lagi saya di kantor, saya kantor ya. Pas lagi naik tangga tuh kayak rasanya berat banget. Ini kayaknya berat badan saya naik sih Mbak. Oh, oke. Dan sebelum melakukan konseling ini, saya menginformasikan bahwa konseling ini akan diadakan 30 sampai 40 menit ke depan. Nah, apakah ada aktivitas lain? Gak ada sih Mbak, udah saya schedule untuk konseling hari ini. Oke, berarti aman ya kalau ini santai saja dan tidak terburu-buru? Iya, amin Mbak. Oke, sebelumnya untuk BB dan TB terakhir itu berapa ya? Kemarin setelah liburan kan saya ngerasa berat ya. Nah, saya tuh ngomong kayaknya berat badan saya jadi nambah sekitar 68 kilo. Terus untuk tinggi badan saya itu 157. Oke, sebelumnya kebiasaan makan Mbak itu seperti apa sehari-harinya? Kalau sering jajan kalau Oh, karena saya kan nonton terus saya makan tahu. Itu gak ada yang nyapin saya makanan kan Mbak. Jadi saya belinya di kantin aja. Nah, di kantin itu ada geprek Mbak. Jadi saya sering makan geprek terus minumnya es teh deh Mbak. terus di gepreknya itu ada sayur kah? Atau gimana? Ada sih Mbak, kemangi sama timun. 2 biji lah timunnya, 2 iris gitu. Itu dimakan atau enggak ya? Kalau kemangi itu kan dikit saya makan. Kalau timun tuh jujur saya kurang suka Mbak. Kurang sukanya kenapa tuh? Karena si tekstur itu kayak saya baru lihat gitu Mbak, yang kayak kurang suka. Terus kalau saya geprek nih biasanya makan apa gitu? Di luar dari kantor? Oh, biasanya saya tuh pergi ke Kamen Mbak. Kamen kan banyak banget ya jajaran makanannya. Nah, biasanya tuh yang rame kan pisang bambu itu terkenal banget loh Mbak. Iya. Nah, itu saya biasanya makan itu. Terus dari itu saya juga sering makan sebelah karena akhir-akhir ini kan Surabaya lagi hujan ya Mbak. Jadi kayak enak banget gitu makan sebelah. Terus kalau boleh tahu ibu kayak penikmat kopi gitu nggak Bu? Lagi kopi atau gimana gitu? Oh iya, saya suka minum kopi sih Mbak. Kalau di tempat kerja biasanya sehari tuh 1 gelas lah buat minum kopi. Biasa itu yang low sugar atau normal sugar? Biasanya bukan normal lagi sih Mbak, malah kayak high sugar gitu karena saya suka manis kan Mbak. Jadi ya gitu kan Mbak. Berarti tadi kopinya setiap hari ya? Iya. Kira-kira itu kenapa? Karena ngantuk kah atau gimana? Oh, jujur kalau saya tuh pernah kayak Mbak ini, kayak pernah dikasih tahu juga sama pacar saya, katanya kok setiap hari minum kopi gitu ya Mbak. Terus kayak kan akhirnya karena ada ngomong kayak gitu ya udah, jadi saya bilang ya udah deh berhenti aja minum kopi. Tapi setelah sehari 2 hari nggak minum kopi tuh rasanya letih, lesu gitu kalau di kantor, jadi kan nggak semangat buat ngerjain kerjaannya Mbak. Terus alergi, ada alergi nggak sama makanan? Gak ada sih Mbak, apa namanya aja selama ini. Terus kan tadi ke kantor tiap hari ya Mas, Senin sampai Jumat. Nah itu kalau boleh tahu naik apa? Kendaraannya? Saya tuh biasa naik mobil Mbak, karena ada sih kendaraan. Terus biasanya kalau terburu-buru biasanya saya naik Gojek.
Kalau jaraknya itu kira-kira berapa kilo? Sebenarnya agak deket ya Mbak, cuma 750 sampai 1 kiloan. Selain itu untuk aktivitas fisik nih, olahraga sering atau malah jarang banget? Jujur bukan jarang lagi sih, kayak mungkin seminggu sekali, dan sekali itu kayak cuma 5 menit 10 menit doang sih Mbak, karena saya merasa capek gitu Mbak setelah pulang kerja dari pagi sampai malam kan capek Mbak. Terus ya udah ada waktu aja gitu Mbak menurut saya. Iya. Oke, dari tadi yang udah saya tanyakan tuh saya dapat simpulkan ya bahwa stres itu termasuk obesitas di tingkat 1. Terus berat badan ibu ini bukan berat badan ideal sebenarnya. Jadi kita harus turunin ya Bu supaya berat badan ini termasuk berat badan ideal. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Ibu? Oh iya Mbak, jadi gini Mbak, saya kan punya pacar ya Mbak. Nah, ini jujur aja Mbak, pacar saya juga kayak agak mungkin obes juga ya, tapi saya nggak tahu. Jujur nggak nanya lebih lanjut, tapi kayaknya kalau lihat dari postur influence gitu. Nah, dia tuh sering ngajakin kayak makan di luar gitu Mbak. Oh, oke. Terus kan karena saya nongkrong kos ya, kalau diajakin kayak sama pacar saya makan ya udah ikut-ikut aja gitu. Sedangkan dia tuh orang Surabaya ya Mbak, jadi ya tahulah explore di Surabaya seperti itu. Oke. Biasanya emang kalau sama pacarnya itu makan apa? Atau kafe malah minum kopi lagi atau gimana? Nah, itu Mbak, masalahnya saya tuh kan diajakin pacar biasanya. Nah kan banyak kerjaan, dia juga bawa kerjaan. Daripada saya nggak pacaran ya Mbak, jadi saya ngajak, dia juga ngajakin ke kafe. Nah kalau di kafe kan selain makan pasti minumnya bukan air putih dong Mbak. Masa ke kafe minumnya air putih? Iya, iya benar. Jadinya ya minum kopi lagi. Oh, minum kopi lagi? Iya, atau enggak biasanya soft drink gitu loh. Oh, oke. Jadi sebenarnya salah satu penyebab obes ya yang tadi Mbak sudah sebutin semuanya sih. Nah, kira-kira Mbak ada niat untuk merubah itu semua tidak tuh? Jadi sebenarnya mau ya Mbak, tapi gimana ya caranya supaya bareng-bareng gitu juga Mbak sama pacar saya. Kalau itu saya bisa nyaranin kalau keluar ya mungkin kalian bisa ngedate itu dengan cara memasak makanan yang sehat. Nah kan kayak gitu jadi kayak nggak ini loh, kayak nggak masalah jadi ya kalau mau ngedate juga kan kamu kayak bisa masak makanan yang sehat. Jadi tidak perlu ke kafe dan kamu beli kopi lagi karena itu kan bisa menambah gula kamu, jadi kamu berdampak pada obesitas. Iya sih benar juga. Tapi itu mungkin butuh komunikasi juga ya dengan pacar kamu. Apakah dia juga punya keinginan yang sama dengan kamu atau tidak? Mudah-mudahan sama ya. Iya semoga sama ya Mbak. Oh iya. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Apa lagi ya? Oh iya, mungkin Mbak Shanita ini juga harus rutin mengonsumsi sayur dan buah ya. Mungkin bisa mulai dengan yang favorit. Mungkin buahnya favoritnya apa Mbak? Oh buahnya biasanya saya makan pepaya sih Mbak. Oh iya, itu biasanya beli atau? Iya biasanya beli di depan supermarket, kan di depan kos tuh ada supermarket, biasanya saya beli. Tapi itu kalau ada waktu aja Mbak, nanti saya kan selalu waktu yang di permasalahan. Iya, mungkin sekalian keluar kantor ataupun pulang dari kantor bisa membeli. Jadi tidak keluar lagi Mbak. Mungkin selain itu saya bisa nyaranin untuk membatasi makanan yang berminyak ya Mbak, karena itu kan tinggi lemak ya, dan lemak itu lemak jahat. Jadi kayak harus dibatasi supaya tidak menyebabkan obesitas. Gitu sih Mbak. Oh ini Mbak kan tadi jarang olahraga kan Mbak? Oh iya. Nah itu harusnya Mbak itu kayak harus rutin minimal 30 menit sehari, dan juga itu nggak harus yang berat sih Mbak, kayak jalan-jalan atau jogging itu bisa kok Mbak 30 menit. Nah ada yang ditanyakan lagi itu gimana? Oh iya Mbak, mungkin
sedikit bertanya ya Mbak, kalau misalkan kayak ngajakin pacar saya buat kayak olahraga, itu kira-kira sebaiknya tuh berapa menit ya? Maksudnya kan kayak dia kayaknya udah suka juga. Kalau misalkan jogging nih, misalkan di lapangan koni nih, kan aku ngajak ngedate nih misalkan sama pacar aku, kira-kira minimal tuh berapa menit ya Mbak? Dalam seminggu mungkin harus berapa kali? Oke, karena kan kalian sama-sama ngantor ya, Iya. jadi sama-sama sibuk, mungkin bisa di weekend, dan itu mungkin kalian bisa sambil car free day di taman. Itu kan, tapi jangan sampai kalian kayak salpok malah beli yang lain ya. Oh iya benar Fokus aja kayak olahraga yang ditingkatkan. Jadi itu minimal mungkin 30 menit ya. Tapi kan kalau car free itu kayak nggak konsen ya sih Mbak. Jadi kayak pasti bisa lebih dari itu kok. Oke, saya itu ada pertanyaan lagi atau gimana? Kayaknya udah nggak ada sih Mbak. Oke, tadi kan udah bahas nih apa aja yang harus diubah. Nah, saya butuh komitmen nih Mbak. Apakah Mbak mau melakukan itu atau tidak? Pastinya saya mau, tapi kita harus konsisten kan Mbak. Jadi ya semoga bisa lah Mbak. Ya, semoga bisa ya. Pasti bisa sih. Kuncinya kayak ya tetap berusaha sama percaya diri aja sih Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu bisa datang kembali ke sini tanggal 1 April ya, itu 1 bulan lagi. Nah, diharapkan Ibu tuh BB-nya sudah turun minimal 1 kilo ya Bu, untuk secara perlahan mencapai BB yang Ibu. Terus juga diharapkan Ibu udah benar-benar meningkatkan aktivitas fisik ya Bu, yang seperti tadi kita bilang. Oke Bu. Semoga bisa ya Bu. Iya, semangat ya, semoga sukses juga dietnya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.